Sebelum kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, Haji Askolani dan Slamet Somesentono, Bumi Sedulang Setudung dikenal sebagai kabupaten dengan infrastruktur rusak dan pertanian yang boleh disebut belum meraih prestasi, serta pelayanan masyarakat yang belum maksimal. Namun setelah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin pada tahun 2018, Haji Askolani dan Slamet Somesentono langsung melakukan berbagai gebrakan. Infrastruktur dibangun merata sampai ke pelosok, produksi padi mendapat peringkat keempat nasional dan menjadi nomor 1 di Sumatera atau di luar Jawa, serta sebagai pelayanan yang meraih penghargaan hingga tingkat nasional. Disduk Capil Kabupaten Banyuasin pun memiliki pelayanan jemput hingga malam hari ke daerah pelosok di Banyuasin untuk masyarakatnya. Apa sajakah yang dilakukan untuk membuat Banyuasin kembali bangkit? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saya sudah hadir bersama dengan saya di studio Bapak Haji Askolani Jasi selaku Bupati Kabupaten Banyuasin untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu jelang 5 tahun Banyuasin bangkit. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah kabar sehat. Oke, langsung kita berbincang ya Pak ya mengenai Banyuasin yang ini perkembangannya pesat luar biasa selama Bapak sudah memimpin Pak selama ini. Yang dulunya dikenal dengan jalan yang berlumpur, saat ini sudah melesat luar biasa dan bisa dilewati juga ya Pak ya dengan maksimal. Alhamdulillah. Yang ingin kami tahu gebrakan apa saja Pak yang sudah Bapak lakukan? Iya, kita bicara Kabupaten Banyuasin, ini termasuk kabupaten yang terbesar kedua di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pada waktu kita memimpin Kabupaten Banyuasin, kita punya ada 21 kecamatan, 288 desa dan 15 kelurahan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Nah, persoalannya Banyuasin ada daerah perairan. Nah, daerah perairan ini itu selama ini tidak terintegrasi dengan daratan. Makanya kita membangun infrastruktur untuk membangun jembatan, mengintegrasikan antara perairan dengan daratan. Termasuk juga plus jalan di sana. Nah, Banyuasin ini lebih kurang 500 km jalan yang harus kita lakukan pembangunan. Sekarang baru kita mampu lebih kurang 300 km jalan yang sudah kita lakukan pembangunannya. Nah, artinya baru 61% jalan yang baru mampu kita lakukan pembangunannya. Jadi masih sekitar 39% lagi yang belum. Jadi belum semuanya mulus, masih ada juga lumpurnya. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat kita, sudah bisa dinikmati masyarakat kita. Artinya harapan keinginan masyarakat kita di Kabupaten Banyuasin sudah ada yang bisa mereka nikmati dan ada yang sudah bisa kita penuhi harapan keinginan mereka. Baik, 61% itu adalah jumlah yang termasuk tinggi ya Pak ya? Ya luar biasa. Betul. Karena memakan pembiayaan yang sangat besar sekali. Betul. Dan perlu waktu juga di dalam proses pembangunannya. Nah, untuk pembiayaannya sendiri Pak, untuk dana APBD kan yang kami ketahui juga belum terlalu besar untuk mencukupi pembangunan tersebut. Lalu siasat apa Pak yang dilakukan agar bisa terpenuhi semuanya dananya? Ya karena kita melakukan pembangunan di Kabupaten Banyuasin, kan Banyuasin itu dalam tanda kutip juga bagian daripada Provinsi Sumatera Selatan dan juga ada bagian daripada Republik Indonesia. Tentunya kita membangun Banyuasin tidak harus hanya menggunakan dana APBD. Makanya perlu dilakukan lobby-lobby, pendekatan dengan Pak Gubernur, pendekatan dengan menteri-menteri untuk membantu mensupport pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Nah, penganggarannya juga kita ada menggunakan lobby-lobby dengan pihak ketiga menggunakan dana CSR. Kita lebih kurang 4 tahun lebih ini kita lebih kurang 200 miliar dana CSR yang kita dapatkan dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin. Dan tidak cukup hanya di situ. Kita juga ada pinjaman daerah lebih kurang 288 miliar. Dan juga kita mengusulkan program pemulihan ekonomi nasional dari Pak Presiden. Alhamdulillah dapat 198 miliar. Nah, skema-skema inilah yang dapat kita lakukan sehingga kita mampu untuk melaksanakan pembangunan secara besar-besaran infrastruktur yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dari 500 kilo lebih jalan yang ada di Banyuasin, kita alhamdulillah sudah 300 lebih bisa kita lakukan pembangunan. Dan dari 200 lebih,
jembatan yang akan kita lakukan pembangunan di Banyuasin, alhamdulillah sudah 42 jembatan yang sudah kita dapat lakukan, termasuk juga infrastruktur lainnya. Karena gini Mbak Kiki, infrastruktur itu bukan hanya jalan dan jembatan, kita ada irigasi, kita ada juga dermaga, dan juga bangunan-bangunan fisik lainnya yang memang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang paling menonjol memang itu adalah infrastruktur, itu jalan dengan jembatan. Makanya orang berpikir, masyarakat kalau bicara infrastruktur, pikirnya jembatan dan Jalan saja. Padahal tidak. Semuanya terintegrasi. Iya, kita ada irigasi, bendungan, dan juga ada pembangunan sekolah, ada bangunan pertanian juga di situ, ada dermaga juga di sana. Dan semuanya itu harus kita penuhi. Baik, Bapak, kita masih akan berbincang lagi ya Pak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di iBreak, dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu jelang 5 tahun Banyuasin Bangkit. Masih bersama dengan Bapak Askolani Jasi di sini. Bapak, tadi kita sempat membahas sedikit mengenai infrastruktur ya Pak ya, yang sudah dilakukan selama 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir. Baik, lalu yang ingin kami tahu juga Pak, inovasi-inovasi apa lagi yang sudah dilakukan atau mungkin sudah ditawarkan untuk masyarakat Banyuasin di sana? Ya, kita kan waktu memimpin Kabupaten Banyuasin ada visi misi, ada janji-janji politik. Makanya kita di dalam melaksanakan program-program kita ada beberapa inovasi yang kita lakukan, terutama kaitan dengan masalah program ketahanan pangan. Karena Banyuasin alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut dinobatkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia kita penghasil gabah kering terbesar, nomor 4 nasional, dan insya Allah suatu saat nanti bisa nomor 1. Amin. Dan ini terus kita pertahankan, kita mengedukasi masyarakat kita menyiapkan infrastruktur juga, mendorong, memberikan semangat kepada petani kita agar untuk tidak alih lahan, supaya pertanian kita tetap eksis, yang saat ini nanti sesuai dengan apa yang saya cita-citakan, masyarakat cita-citakan. Banyuasin merupakan penghasil pangan nomor 1 di Indonesia suatu saat nanti. Kalau sekarang baru nomor 1 di Sumatera, di Sumatera Selatan, dan di luar Pulau Jawa. Hanya satu-satunya kabupaten di luar Pulau Jawa, alhamdulillah Kabupaten Banyuasin. Dan ini harus terus kita kembangkan dengan pola kita penyiapan bibit benih yang baik, yang bagus pada masyarakat, dan mengedukasi masyarakat dalam rangka untuk menggunakan teknologi tentunya yang paling penting. Karena pertanian sekarang Mbak Kiki sudah mulai teknologinya sudah sangat canggih. Kalau dulu olah lahan pakai cangkul, pakai apa namanya, pakai kerbau, sekarang enggak lagi, sudah pakai TR4, sudah dalam waktu cepat itu bisa kita lakukan pengerjaan lahannya. Terus panennya juga, kalau dulu kan pakai arit, kalau sekarang enggak lagi, sudah pakai kombain, pakai mesin. Kalau dulu 1 hektar itu bisa 4 hari baru selesai, sekarang sehari itu bisa 4 hektar bahkan 5 hektar itu pakai kombain. Jadi teknologi ini kita perkenalkan pada masyarakat, dan tentunya paling penting tidak sembarang, karena petani kita kan banyak petani apa namanya yang sudah usia sudah lanjut. Kalau kita paksa untuk mereka menggunakan teknologi kan tidak mungkin Mbak Kiki. Makanya sekarang kita mengedukasi bagaimana menyemangati anak-anak muda, petani milenial namanya. Karena petani milenial ini kita harapkan nanti akan menjadi petani yang modern dan mandiri. Bahkan kabarnya Bapak ini juga sempat juga untuk turun ke sawah di lahan Bapak ya Pak ya. Nanti kita masih akan membahas Bapak, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak, dan kita masih bersama dengan Bapak Haji Askolani Jasi selaku Bupati Kabupaten Banyuasin. Dan tadi sempat saya singgung sedikit ya Pak ya mengenai Bapak ini terjun langsung ke sawah, ini sebagai salah satu juga bentuk pengabdian Bapak untuk masyarakat. Nah, berbincang mengenai pengabdian Bapak ini, di September nanti pengabdian Bapak akan selesai untuk Kabupaten Banyuasin. Lalu akan dilanjutkan lagi kah atau seperti apa Pak? Karena tadi sudah disebutkan juga bahwa targetnya masih jauh nih untuk pencapaian totalnya. Ya, kita terus terang kaitan dengan pertanian dulu sedikit, bahwa memang saya kalau waktu senggang libur saya pasti ke sawah, karena saya ingin tahu apa menjadi permasalahan masyarakat yang ada di sawah, yang ada sebagai petani. Dan soal pengabdian, tentunya yang namanya pengabdian kalau saya sudah sudah terpatri dalam benak hati, gitu ya? Dalam hati,
pengabdian yang tiada henti. Jadi sampai kapanpun, apapun jabatan, kita tetap mengabdi kepada bangsa dan negara, mengabdi kepada agama, mengabdi kepada keluarga kita. Jadi itulah yang namanya kehidupan adalah pengabdian yang tiada hentinya. Jadi semoga nanti pengabdiannya akan bisa terus dilanjutkan lagi ya Pak ya. Semua ini sudah kita sajikan kepada publik. Ini loh yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan. Apakah ini mau dilanjutkan? Ya monggo, kita pada prinsipnya siap untuk melanjutkannya. Iya, jadi Bapak siap untuk melanjutkan. Baiklah, Bapak terima kasih untuk waktu sudah hadir di sini dan untuk sharingnya juga, dan salam juga untuk masyarakat Banyuasin ya Bapak ya. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Ki Cahya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.